Sebelum kita mulai untuk tutorial ini, Anda juga bisa melihat daftar isi dari tutorial yang akan saya sampaikan pada video ini pada deskripsi box di bagian bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel herdiana.net. Kali ini saya ingin mencoba membagikan sedikit ilmu mengenai aplikasi Microsoft Word untuk pemula atau yang baru belajar Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu paket program dari Microsoft Office yang digunakan untuk mengolah kata. Saya akan coba menjelaskan sebagian tool atau fitur yang ada pada aplikasi ini. Jadi saya jelaskan yang biasa kita pakainya saja. Untuk lebih mendalamnya, nanti masing-masing tutorial yang ada di sini akan saya buatkan ke dalam video yang lebih jelas satu persatu. Sekarang kita akan membuka aplikasi Microsoft Word-nya. Saya anggap di sini Anda bisa membuka aplikasi Microsoft Word ini. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Untuk versi lainnya sama saja, tidak terlalu banyak perbedaan baik untuk versi 2013, 2010 dan juga 2007. Yang paling terlihat berbeda dari Microsoft Word versi 2010 ke atas dengan versi 2007 ada pada button logo Word-nya. Kalau di versi 2010 ke atas diganti dengan tab file yang ini. Pada saat menjalankan program Microsoft Word, maka pada layar monitor akan muncul tampilan seperti ini. Mulai dari yang paling atas, ada menu Quick Access. Pada menu ini secara default terdapat menu Set, Undo, Redo, dan juga menu lainnya seperti New, Open, Email, Quick, Print, dan lainnya. Kemudian ada title bar. Bagian ini menunjukkan judul dokumen yang dibuat. Apabila dokumen tersebut baru pertama kali dibuat, maka secara otomatis bernama dokumen 1. Kemudian ada yang namanya tab ribbon. Tab ribbon merupakan deretan menu utama yang digunakan untuk mengakses beberapa fungsi yang terdiri dari beberapa grup. Masing-masing grup dikelompokkan sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian ada menu grup, menunjukkan kelompok perintah yang memiliki kesamaan fungsi. Perintah-perintah tersebut ditandai dengan gambar icon. Contohnya grup clip. Ada menu format, copy, cut, dan paste, dan juga ada grup yang lainnya. Kemudian ada scroll bar yang ini. Kemudian ada menu view mode, berfungsi untuk mengatur mode tampilan yang terdiri dari print out, full screen reading, web layout, outline, serta draft yang ini. Kemudian terakhir ada zoom slider, berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja. Membuat lembar kerja baru. Pertama, kita akan belajar untuk membuat lembar kerja baru. Misalkan kita sedang mengerjakan sebuah dokumen, kemudian ingin membuka sebuah lembar kerja baru tanpa harus mengclose file yang sedang kita kerjakan ini. Caranya yaitu klik menu file, kemudian pilih new, kemudian pilih blank dokumen. Maka akan terbuka sebuah lembar kerja baru tanpa harus mengclose dokumen yang lama. Dokumen yang sebelumnya yang ini, kemudian yang ini adalah lembar kerja baru. Kemudian kita juga bisa membuka lembar kerja baru ini dengan tombol shortcut, yaitu CTRL atau tombol kontrol, kemudian menekan tombol N secara bersamaan seperti ini. Maka akan terbuka lembar kerja baru. Cara menyimpan dokumen Microsoft Word. Semua yang Anda kerjakan pada aplikasi ini tentu saja harus disimpan, agar Anda bisa melanjutkan kembali pekerjaan Anda di lain waktu.
Selain itu juga agar pekerjaan Anda bisa disimpan ke bentuk file, caranya yaitu kita pilih tab file, kemudian pilih save, kemudian kita pilih menu browse, kemudian kita tentukan tempat penyimpanannya. Misalkan saya simpan di desktop dengan nama cara menyimpan dokumen. Nah, di sini Anda bisa menyimpan dokumen ini dengan berbagai tipe file atau ekstensi file, misalnya Word dokumen, nantinya akan menjadi .doc nama filenya. Bisa juga ke dalam format file yang lain, misalkan PDF, kemudian Word 97 2003 atau .doc. Di sini kita juga bisa menyimpan file dokumen Microsoft Word ini ke dalam format file yang lain. Misalkan Word dokumen ini secara default bawaannya yaitu file .docx. Kemudian kita juga bisa menyimpan dokumen ini ke dalam bentuk file PDF ataupun Word 97 2003 atau juga yang biasa kita kenal dengan file .doc, file bawaan dari Microsoft Office 2003 ya. Kita simpan ke dalam file Word dokumen ya. Jika sudah, kita pilih save. Sekarang kita coba lihat dokumen yang sudah kita simpan ke dalam file .docx. Nah, ini adalah file yang kita simpan tadi. Seperti itulah cara untuk menyimpan dokumen Microsoft Word. Cara membuka file atau dokumen Microsoft Word. Untuk membuka file Microsoft Word yang sudah kita simpan sebelumnya, caranya adalah klik menu file, kemudian pilih open, pilih browse, kemudian kita cari letak di mana kita menyimpan file atau dokumen Microsoft Word yang sudah kita simpan. Di sini saya akan membuka file Word dengan nama cara menyimpan dokumen ini. Jika sudah, kita pilih open. Maka file Microsoft Word yang kita simpan akan terbuka. Kemudian ada juga cara lain untuk membuka file Microsoft Word ini, yaitu dengan cara mendouble klik file yang kita simpan. Contohnya seperti ini. Kita close terlebih dahulu dokumen yang tadi kita buka. Kemudian kita cari tempat penyimpanan file dokumen yang kita simpan tadi. Misalkan kita akan membuka file cara menyimpan dokumen ini. Silakan double klik untuk membuka file tersebut. Seperti ini. Maka dokumen yang kita simpan tadi akan terbuka. Cara menyimpan dokumen dengan nama atau format berbeda. Tutorial ini juga dikenal sebagai nama Save As, yaitu menyimpan dokumen yang sedang Anda kerjakan dengan nama yang baru, tapi tidak menghapus dokumen yang sebelumnya kita kerjakan. Contohnya, kita sedang membuka file cara menyimpan dokumen, kemudian kita akan simpan kembali dengan nama yang berbeda. Caranya yaitu klik menu file, kemudian pilih Save As, Browse, kemudian pilih lokasi yang ingin dijadikan tempat penyimpanan file ini. Kemudian kita berikan nama, misalkan cara menyimpan dokumen versi 2. Kemudian kita pilih save. Nah, dokumen yang tadinya dengan nama cara menyimpan dokumen sekarang disimpan menjadi nama file yang baru, yaitu cara menyimpan dokumen versi 2. Namun untuk dokumen yang sebelumnya tidak akan terhapus, yaitu
Nah, dokumen yang tadinya dengan nama cara menyimpan dokumen sudah berubah menjadi cara menyimpan dokumen versi 2. Nah, dokumen yang sebelumnya kita save as masih tersimpan dengan utuh. Yang ini cara menyimpan dokumen. Kemudian kita save as, maka akan ada file baru yaitu cara menyimpan dokumen yang versi 2 ini. Kemudian kita juga bisa menyimpan dokumen yang sedang Anda kerjakan, kita simpan ke dalam format lain tanpa menghapus format yang ini. Caranya yaitu pilih file, kemudian pilih save as, browse. Yang ini misalkan namanya masih sama, cara menyimpan dokumen versi 2, tetapi dengan ekstensi yang berbeda atau format file yang berbeda. Misalkan file PDF. Kemudian kita pilih save. Maka dokumen yang Anda kerjakan tadi kita bisa simpan dengan format yang berbeda, yaitu format file PDF. Filenya adalah yang ini, file yang tersimpan tadi dengan format file PDF. .pdf. Seperti itulah cara untuk menyimpan dokumen dengan nama atau format berbeda. Cara mengatur ukuran kertas. Sebelum melakukan pekerjaan pada Microsoft Word, ada baiknya kita melakukan pengaturan ukuran kertas terlebih dahulu. Untuk mengaturnya, silakan pilih tab Layout, kemudian pilih Page Setup. Pada menu dialog yang tampil, pilih tab Paper. Kemudian pada menu drop down Paper Size, pilih ukuran kertas yang kita inginkan. Secara default, ukuran kertas yang terpilih adalah ukuran A4. Jika sudah memilih ukuran kertasnya, baru kita pilih OK. Selain melalui menu Page Setup, kita juga bisa mengakses menu ini melalui icon menu Size yang ada pada grup menu Page Setup. Menunya yang ini, menu Choose Page Size. Baru kita pilih ukuran yang kita inginkan, misalkan A3. Seperti ini. Cara mengatur orientasi lembar kerja. Maksud dari orientasi yang saya sebutkan adalah kita akan mengatur lembar kerja yang kita garap dalam bentuk landscape atau portrait. Caranya klik menu layout, kemudian pilih page setup, kemudian pada menu dialog yang muncul pilih menu margin. Pada bagian orientasi kita pilih landscape atau portrait. Bentuk dari orientasi portrait bisa kita lihat pada menu preview, bentuknya seperti ini. Kemudian landscape, bentuknya memanjang seperti ini. Jika sudah, baru kita pilih OK. Selain melalui menu page setup tadi, kita juga bisa mengakses menu ini melalui icon yang ada pada grup page setup. Pada menu icon change page orientation. Lalu kita pilih mau portrait atau landscape. Misalkan portrait lagi. Cara mengatur alignment atau rata paragraf. Untuk mengatur paragraf, saya contohkan seperti ini. Kita blok terlebih dahulu sebuah paragraf. Kemudian kita pilih tab home. Kemudian kita pilih menu paragraf. Pada bagian tab indent and spacing ada drop down alignment. Kita bisa memilih 4 menu yang disediakan. Misalkan kita pilih centered. Maka teks pada paragraf akan menjadi rata tengah seperti ini, seperti pada preview. Kemudian kita coba OK. Tampilannya akan seperti ini. Selain melalui menu paragraf, kita juga bisa mengakses menu alignment dengan cepat pada tab home. Kemudian pada grup menu paragraf,
Di situ terdapat 4 icon alignment yang bisa kita gunakan dengan cepat. Misalkan yang ini, icon pertama untuk alignment left untuk meratakan paragraf pada posisi sebelah kiri. Contohnya seperti ini. Jadi rata sebelah kirinya. Kemudian ada icon alignment center untuk meratakan paragraf pada posisi center atau tengah seperti yang pertama kali kita coba tadi. Tampilannya jadi seperti ini. Kemudian ada alignment right untuk meratakan paragraf pada posisi sebelah kanan. Jadi yang ratanya ada di sebelah kanan. Kemudian yang terakhir ada menu Alignment Justify. Menu ini bisa dikatakan untuk meratakan paragraf posisi sebelah kanan dan posisi sebelah kirinya. Jadi tampilannya seperti ini. Bagian kirinya rata dan bagian kanannya juga rata. Cara mengatur format huruf atau font. Pengaturan jenis huruf, ukuran huruf, dan format huruf lainnya bisa kita akses pada menu tab Home, kemudian pada grup menu font. Untuk jenis font bisa kita ubah pada kolom drop down font, bagian yang ini. Kita coba blok terlebih dahulu sebuah paragraf, kemudian kita pilih drop down font, kita ubah menjadi font Arial. Seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada drop down angka. Menu ini untuk mengatur besarnya font yang akan kita gunakan. Misalkan kita ubah menjadi lebih besar menggunakan ukuran 14. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ada 3 icon menu. Fungsinya yang icon B untuk mengubah font jadi bold. Seperti ini. Kita coba klik menu bold. Jadi lebih tebal. Kemudian icon I di sini untuk mengubah font jadi italic atau tulisan miring. Contohnya jadi seperti ini. Kita klik menu I. Tulisannya jadi cetak miring. Kemudian ada icon U untuk memberikan garis bawah pada teks. Contohnya seperti ini. Tulisan pada paragraf ini jadi memiliki garis bawah. Cara mengatur margin lembar kerja. Penjelasan gampangnya dari istilah margin ini adalah jarak dari tiap sisi pada lembar kerja. Misalkan jarak dari ujung kertas ini ke bagian lembar kerja, bagian teks ini adalah 2,5 cm. Ataupun ujung dari kertas ini ke bagian teks ini ukuran jaraknya adalah 2,5 cm. Jadi jarak ujung kertas ke lembar kerja pengolahan teks sebesar 2,5 cm. Begitu juga jarak bagian kanan kiri atau bawahnya bisa kita atur sesuai kebutuhan. Dan semua itu dinamakan margin. Mengatur margin ini silakan pilih tab layout, kemudian pilih page setup. Kita bisa isikan ukuran margin pada kolom yang disediakan pada menu margin ini. Untuk menu top ini sama dengan jarak atasnya, margin atasnya, kemudian left untuk margin sebelah kiri, kemudian bottom untuk margin bagian bawahnya, dan right untuk margin bagian kanannya. Kita coba isikan dengan jarak sebesar 3 cm. Kemudian kita pilih OK. Maka jarak dari batas atas ke bagian teks lembar kerja jaraknya adalah 3 cm. Bisa kita lihat pada bagian penggaris ini. 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Seperti itulah cara untuk mengatur margin pada sebuah lembar kerja Microsoft Word.
Cara menyisipkan file gambar. Pada Microsoft Word ini Anda bisa menyisipkan file gambar dengan cara pilih tab Insert, kemudian pilih icon picture, kemudian kita cari letak penyimpanan gambarnya. Jika sudah ketemu file gambarnya, silakan pilih dengan cara mengkliknya, kemudian pilih Insert. Ketika kita menyisipkan sebuah gambar, maka secara default untuk tab ribbon-nya akan ke menu tab format. Di situ terdapat berbagai menu yang bisa kita gunakan untuk mengatur sebuah gambar. Misalnya wrap text untuk memformat gambar, misalkan inline with text. Kemudian ada square, ada tag, stroke, top and bottom, behind in text, in front of text. Nah, pengaturan untuk gambar ini nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya ya. Cara mengatur paragraf dengan tabulasi. Untuk mengatur paragraf agar terlihat rapi, Anda bisa menggunakan fitur tabulasi pada Microsoft Word. Tabulasi ini berbentuk icon. Icon ini masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Icon tersebut ada di bagian sebelah ini. Terdapat 5 jenis tabulasi. Yang pertama yang ini namanya adalah left tab. Digunakan untuk tabulasi berhenti rata kiri. Kemudian ada center tab. Tabulasi ini untuk mengatur rata tengah, biasanya digunakan dalam mengatur tanda tangan. Kemudian ada right tab. Tabulasi rata kanan biasanya banyak digunakan dalam menulis tanggal pada surat. Kemudian ada decimal tab. Untuk menentukan jenis tab, stop decimal. Kemudian ada bar tab. Yang ini fungsinya untuk menentukan jenis tab stop berupa garis tegak. Sekarang kita coba yang pertama adalah tabulasi left. Silakan pilih icon tab left yang ini. Kemudian kita klik pada ruler bar. Posisinya sesuai kebutuhan saja ya. Misalkan kita tempatkan pada jarak 4 cm seperti ini. Kita coba untuk menuliskan sebuah biodata, misalkan nama. Kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard. Secara otomatis kursor akan berpindah tempat ke ukuran 4 cm ini. Kemudian kita coba masukkan teks titik 2. Kita ketikkan nama, misalkan Herdiana. Kemudian kita enter lagi alamat. Kemudian kita tab lagi titik 2 alamat. Kemudian misalkan kita isikan tempat tanggal lahir. Kemudian kita tab lagi. Nah, seperti itulah cara penggunaan tabulasi. Untuk tabulasi lainnya silakan Anda coba sendiri ya. Cara membuat tabel. Untuk membuat sebuah tabel, caranya klik tab Insert, kemudian pilih icon tabel, kemudian kita pilih Insert tabel. Di situ terdapat 2 kolom pada menu tabel size. Yang pertama number of column, bisa kita isikan dengan jumlah kolom yang kita inginkan. Misalkan 4 kolom. Kemudian ada number of row. Di situ kita bisa isikan dengan jumlah barisnya. Misalkan 4 baris.
atau 3 baris. Jika sudah, silakan pilih OK. Seperti itulah cara untuk membuat tabel. Tutorial border and shading. Menu border ini bisa kita akses pada tab Home, kemudian pada grup menu paragraf ada icon border yang ini. Di sini terdapat berbagai menu yang bisa kita pilih. Contohnya misalkan kita buat sebuah paragraf. Paragraf seperti ini. Kemudian kita blok satu paragraf. Kita akan membuat sebuah garis di bawah paragraf. Kita pilih menu border lagi. Kemudian kita pilih bottom border. Maka yang akan tampil adalah sebuah garis pada bagian bawah paragraf. Kemudian kita coba lagi menu border yang lainnya, misalkan top border untuk menampilkan garis atas. Kemudian left border untuk menampilkan garis di sebelah kiri. Kemudian right border untuk menampilkan garis di sebelah kanan. Kemudian pada menu border juga ada yang dinamakan menu border and shading. Untuk implementasinya kita coba blok sebuah paragraf. Kemudian pilih menu border. Pilih menu border and shading. Pada menu ini kita bisa mengatur style garis yang lebih bervariatif. Pada kolom style ini sampai ke ukurannya bisa kita tentukan. Menu border and shading ini biasanya kita gunakan dalam pembuatan sebuah kop surat. Misalkan kita pilih style garisnya seperti apa, misalkan yang ini. Kemudian kita mau terapkan ke bagian yang sebelah mana, untuk atas, kiri, kanan, atau bawah. Misalkan kita akan terapkan untuk bagian bawahnya saja. Jadi kita hilangkan untuk bagian atasnya dengan cara mengkliknya. Kemudian klik yang sebelah kanan, klik juga yang sebelah kiri. Jika sudah, baru kita pilih OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Seperti itulah tutorial dasar untuk pembuatan border and shading. Cara membuat list penomoran otomatis dan bullets and numbering. Untuk membuat sebuah laporan pastinya tidak akan lepas dari yang namanya penomoran. Untuk membuat sebuah penomoran, caranya adalah pilih tab Home, kemudian pada grup menu paragraf. Di situ terdapat 3 icon bullets and numbering, masing-masing punya fungsi yang berbeda. Contohnya misalkan kita buat sebuah teks. Contoh teksnya seperti ini. Kemudian kita blok 3 baris teks ini. Kemudian di situ ada yang pertama ada icon bullets. Menu ini berfungsi untuk membuat sebuah list secara otomatis. Kita klik, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita blok lagi. Icon yang kedua, di sini namanya adalah icon numbering. Menu ini berfungsi untuk membuat sebuah penomoran otomatis. Kalau yang tadi berbentuk list seperti ini, yang ini secara otomatis akan dibuat ke dalam list angka. Seperti ini. Jadi berurut 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada multiple list. Menu ini berfungsi untuk melakukan penomoran multi-level. Biasanya kita gunakan untuk penomoran bab. Seperti itulah tutorial Microsoft Word untuk pemula atau yang baru belajar pada Microsoft Word.
Jadi untuk lebih mendalamnya, nanti masing tutorial yang ada pada video ini akan saya buatkan ke dalam video yang lebih jelas satu persatu. Bisa Anda lihat pada video lainnya di channel herdiana.net. Semoga bisa bermanfaat bagi yang ingin belajar Microsoft Word atau untuk pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.